Bab 15. Diperlukan pemberian kuasa. Tuhan telah mengimpartasikan hikmat yang sempurna dan pewahyuan yang lengkap ke dalam roh Anda yang lahir baru. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Amsal 4 ayat 7. Hikmat dan pengertian adalah kunci yang akan membuka segala sesuatu yang Anda butuhkan dalam hidup. Oleh karena itu, ambillah hikmat itu dan terimalah pengertian, sehingga pintu air jiwa Anda akan terbuka dan mengalirkan kebenaran Tuhan ke dalam roh Anda untuk bermanifestasi di alam fisik ini. Ya, Anda bisa hidup dalam sebuah kehidupan Kristen yang berbuah dan penuh. Tanpa adanya pemberian kuasa Roh Kudus, Anda tidak akan bisa melepaskan sepenuhnya semua kenyataan-kenyataan indah ini yang telah ada dalam roh Anda yang lahir baru. Itulah sebabnya baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Yesus memerlukan baptisan Roh Kudus. Dia dilahirkan sebagai Tuhan dalam rohnya, dan sebagai manusia dalam jiwa dan tubuhnya. Dia sempurna dalam rohnya sewaktu berada di bumi ini di dalam tubuh fisiknya. Namun Yesus tidak melakukan mujizat apapun sampai dia menerima baptisan Roh Kudus. Lukas 3 ayat 21-22 dan setelahnya. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu, maka mereka tidak bekerja sendiri-sendiri. Roh Kudus adalah pribadi yang melepaskan hikmat dan pewahyuan Tuhan. Dia menghibur, mengajar, dan mengingatkan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Dia membimbing kepada segala kebenaran, mendengarkan, berbicara, menunjukkan hal-hal yang akan datang, memuliakan Yesus, menerima segala sesuatu dari Dia, dan menunjukkan itu kepada Anda melalui pewahyuan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 12-14. Jika Anda terpisah dari Roh Kudus, Anda tidak akan memiliki akses ke dalam segala hal yang telah Tuhan tempatkan di dalam diri Anda. Menerima rohnya dan berdoa dalam bahasa roh. Ketika Anda menerima baptisan Roh Kudus, kemampuan untuk berdoa dalam bahasa roh datang bersama baptisan tersebut. Saat Anda berdoa dalam roh, Anda menarik dan mengeluarkan hikmat yang ada di dalam bagian diri Anda yang telah lahir baru. Itu bukanlah satu-satunya cara, namun itu adalah salah satu cara yang pasti. Oleh karena itu sangat penting bagi Anda untuk menerima baptisan Roh Kudus. Baptisan dalam Roh Kudus itu adalah pengalaman kedua dari keselamatan yang terpisah. Anda menerima berkat kuasa oleh Roh Kudus dan karunia untuk berbicara dalam bahasa roh yang akan memampukan Anda mengerjakan kuasa ini. Ketika Anda berdoa dalam bahasa roh, Anda sedang membangun diri Anda sendiri. Namun itu lebih dari sekedar melepaskan emosi semata. Berdoa dalam bahasa roh membantu Anda untuk melepaskan hikmat Tuhan yang ada dalam diri Anda. Bahkan jika tidak ada hasil lainnya selain hikmat Tuhan yang sebenarnya ada, itu saja sudah cukup. Berdoa dalam bahasa roh menghasilkan manfaat-manfaat rohani yang luar biasa. Beberapa kelompok terlalu menekankan pada berbicara dalam bahasa roh ketika Anda menerima baptisan Roh Kudus dan menganggap remeh manfaat-manfaatnya pada kehidupan Kristen Anda setelah baptisan tersebut. Oleh karena hal ini, banyak dari mereka yang menerima baptisan Roh Kudus hanya bisa berdoa dalam bahasa roh sekali atau dua kali saja untuk membuktikan bahwa mereka memang telah memilikinya. Namun mereka tidak mengetahui bahwa ada manfaat-manfaat lainnya. Jadi mereka belum benar-benar menggunakan karunia tersebut sejak menerimanya.
Mereka juga telah melewatkan berapa manfaat besar dari berbicara dalam bahasa roh yang dapat mereka terima dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya menjelaskan lebih rinci firman Tuhan mengenai hal ini di dalam buku saya yang berjudul What is Baptism of the Holy Spirit and Speaking in Tongues, yang secara kolektif dikenal sebagai pengajaran Roh Kudus. Jika Anda belum dibaptis Roh Kudus dan belum mendapatkan karunia berbahasa roh, saya menyarankan Anda untuk mendapatkan pengajaran itu. Karena jika tidak, Anda akan ketinggalan. Bahkan kemungkinan Anda merasa frustasi dan tidak berdaya dalam kehidupan Kristen Anda. Menerima Roh Kudus akan membantu Anda untuk mengalami kasih-Nya lebih lagi daripada sebelumnya dan membuat kuasa-Nya tersedia bagi Anda. Dan juga Yesus sendiri memerintahkan, terimalah Roh Kudus, Yohanes 20 ayat 22. Apakah Anda akan taat pada perintah-Nya? Jika Anda sedang membaca buku ini dan belum menerima baptisan Roh Kudus, Anda perlu mendapatkannya. Anda bisa pergi menemui seseorang yang telah menerima baptisan tersebut atau secara langsung memintanya kepada Tuhan dalam doa. Saya mendorong Anda untuk menelpon kantor kami karena seseorang akan dengan senang hati menjelaskan dan berdoa bagi Anda untuk menerima baptisan Roh Kudus. Kami di sini melihat banyak orang yang dibaptis dalam Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh melalui telepon. Saat Anda berbicara dalam bahasa roh, roh Anda berdoa dan pikiran Kristus yang sempurna melepaskan hikmat Tuhan yang tersembunyi. Kemudian mintalah dan percayalah akan penafsirannya. 1 Korintus 14 ayat 13. Izinkan Tuhan memberikan pengertian kepada Anda sehingga pengetahuan pewahyuan dari rahasia-rahasia yang sedang Anda bicarakan tersebut akan keluar dan masuk ke dalam pikiran alamiah Anda. Itulah saatnya di mana Anda akan melihat kuasa-Nya dimanifestasikan. Bab 15, diperlukan pemberian kuasa. Tuhan telah mengimpartasikan hikmat yang sempurna dan pewahyuan yang lengkap ke dalam roh Anda yang lahir baru. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Amsal 4 ayat 7. Hikmat dan pengertian adalah kunci yang akan membuka segala sesuatu yang Anda butuhkan dalam hidup. Oleh karena itu, ambillah hikmat itu dan terimalah pengertian, sehingga pintu air jiwa Anda akan terbuka dan mengalirkan kebenaran Tuhan ke dalam roh Anda untuk bermanifestasi di alam fisik ini. Ya, Anda bisa hidup dalam sebuah kehidupan Kristen yang berbuah dan penuh. Tanpa adanya pemberian kuasa Roh Kudus, Anda tidak akan bisa melepaskan sepenuhnya semua kenyataan-kenyataan indah ini yang telah ada dalam roh Anda yang lahir baru. Itulah sebabnya baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Yesus memerlukan baptisan Roh Kudus. Dia dilahirkan sebagai Tuhan dalam rohnya, dan sebagai manusia dalam jiwa dan tubuhnya. Dia sempurna dalam rohnya sewaktu berada di bumi ini di dalam tubuh fisiknya. Namun Yesus tidak melakukan mujizat apapun sampai dia menerima baptisan Roh Kudus, Lukas 3 ayat 21-22 dan setelahnya. Karena Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu, maka mereka tidak bekerja sendiri-sendiri. Roh Kudus adalah pribadi yang melepaskan hikmat dan pewahyuan Tuhan. Dia menghibur, mengajar, dan mengingatkan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Dia membimbing kepada segala kebenaran, mendengarkan, berbicara, menunjukkan hal-hal yang akan datang, memuliakan Yesus, menerima segala sesuatu dari Dia, dan menunjukkan itu kepada Anda melalui pewahyuan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 12-14. Jika Anda terpisah dari Roh Kudus, Anda tidak akan memiliki akses ke dalam segala hal yang telah Tuhan tempatkan di dalam diri Anda. Menerima rohnya dan berdoa dalam bahasa roh. Ketika Anda menerima baptisan Roh Kudus, kemampuan untuk berdoa dalam bahasa roh datang bersama baptisan tersebut. Saat Anda berdoa dalam roh, Anda menarik dan mengeluarkan hikmat yang ada di dalam bagian diri Anda yang telah lahir baru. Itu bukanlah satu-satunya cara, namun itu adalah salah satu cara yang pasti. Oleh karena itu sangat penting bagi Anda untuk menerima baptisan Roh Kudus. Baptisan dalam Roh Kudus itu adalah pengalaman kedua dari keselamatan yang terpisah. Anda menerima berkat kuasa oleh Roh Kudus dan karunia untuk berbicara dalam bahasa roh yang akan memampukan Anda mengerjakan kuasa ini. Ketika Anda berdoa dalam bahasa roh, Anda sedang membangun diri Anda sendiri. Namun itu lebih dari sekedar melepaskan emosi semata. Berdoa dalam bahasa roh membantu Anda untuk melepaskan hikmat Tuhan yang ada dalam diri Anda. Bahkan jika tidak ada hasil lainnya selain hikmat Tuhan yang sebenarnya ada, itu saja sudah cukup. Berdoa dalam bahasa roh menghasilkan manfaat-manfaat rohani yang luar biasa. Beberapa kelompok terlalu menekankan pada berbicara dalam bahasa roh ketika Anda menerima baptisan Roh Kudus dan menganggap remeh manfaat-manfaatnya pada kehidupan Kristen Anda setelah baptisan tersebut. Oleh karena hal ini, banyak dari mereka yang menerima baptisan Roh Kudus hanya bisa berdoa dalam bahasa roh sekali atau dua kali saja untuk membuktikan bahwa mereka memang telah memilikinya. Namun mereka tidak mengetahui bahwa ada manfaat-manfaat lainnya. Jadi mereka belum benar-benar menggunakan karunia tersebut sejak menerimanya. Mereka juga telah melewatkan beberapa manfaat besar dari berbicara dalam bahasa roh yang dapat mereka terima dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya menjelaskan lebih rinci firman Tuhan mengenai hal ini di dalam buku saya yang berjudul What is Baptism of the Holy Spirit and Speaking in Tongues, yang secara kolektif dikenal sebagai pengajaran Roh Kudus. Jika Anda belum dibaptis Roh Kudus dan belum mendapatkan karunia berbahasa roh, saya menyarankan Anda untuk mendapatkan pengajaran itu. Karena jika tidak, Anda akan ketinggalan. Bahkan kemungkinan Anda merasa frustasi dan tidak berdaya dalam kehidupan Kristen Anda. Menerima Roh Kudus akan membantu Anda untuk mengalami kasih-Nya lebih lagi daripada sebelumnya dan membuat kuasa-Nya tersedia bagi Anda. Dan juga Yesus sendiri memerintahkan, terimalah Roh Kudus, Yohanes 20 ayat 22. Apakah Anda akan taat pada perintahnya? Jika Anda sedang membaca buku ini dan belum menerima baptisan Roh Kudus, Anda perlu mendapatkannya. Anda bisa pergi menemui seseorang yang telah menerima baptisan tersebut atau secara langsung memintanya kepada Tuhan dalam doa. Saya mendorong Anda untuk menelpon kantor kami karena seseorang akan dengan senang hati menjelaskan dan berdoa bagi Anda untuk menerima baptisan Roh Kudus. Kami di sini melihat banyak orang yang dibaptis dalam Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh melalui telepon. Saat Anda berbicara dalam bahasa roh, roh Anda berdoa dan pikiran Kristus yang sempurna melepaskan hikmat Tuhan yang tersembunyi. Kemudian mintalah dan percayalah akan penafsirannya. 1 Korintus 14 ayat 13. Izinkan Tuhan memberikan pengertian kepada Anda sehingga pengetahuan pohyuan dari rahasia-rahasia yang sedang Anda bicarakan tersebut akan keluar dan masuk ke dalam pikiran alamiah Anda. Itulah saatnya di mana Anda akan melihat kuasa-Nya dimanifestasikan.